Aduh. Ya, kembali lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives dan kita di dalam ruangan dan teman-teman tahu sendiri kalau videonya udah di dalam ruangan ini akan seperti apa videonya. Oke, langsung aja kita bahas latar belakangnya. Saya pengen bahas satu masalah yang belakangan ini sebenarnya cukup ramai di negara Malaysia dengan Indonesia ya. Apalagi kemarin ada kasus terkait Jakarta Warehouse Project, itu sampai direaksi sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya dari Malaysia. Sama juga dengan kasusnya yang Gus Miftah itu. Akhirnya Anwar Ibrahim notice terkait masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terus ada lagi masalah-masalah lainnya yang hubungannya juga kaitannya erat sama presiden kita yang baru, teman-teman. Nah, kita nggak bahas politik di sini, teman-teman tahu sendiri ini channelnya channel pisau. Jadi kita akan bahas pisau di sini. Nah, kemarin itu kita kedatangan tamu dari Malaysia, teman-teman. Nah, saya nggak bisa sebut namanya. Beliau ini pernah ketipu sama sama seller-seller di Indonesia ya, teman-teman. Jadi beliau itu sudah transfer uang, tapi barangnya nggak datang. Ya gitulah ya, teman-teman tahu sendiri kalau ini masalahnya memang sudah terlalu buruk dibanding dengan oknum-oknum yang nipu dari material bajanya, teman-teman gitu. Nah, ini udah sangat keterlaluan. Saya pikir akhirnya dari masalah ini beliau itu kan pesan pisau 5. Jadi nanti saya bahas dulu masalahnya, nanti setelah dibahas masalahnya baru saya review pisau yang beliau pesan, teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau misal ada namanya kelihatan di pisaunya, saya mungkin akan sensor sedikit kali ya. Nah, nanti si pisau-pisau ini itu selama hampir setiap hari saya dihubungin terus sama beliau. Dan sebenarnya bukan karena beliau punya jabatan atau segala macam ya, tapi saya ini selalu concern sama orang-orang yang emang pernah ketipu, terus dari dari materialnya atau yang pernah transfer terus barangnya nggak ada gitu. Saya juga punya ada salah satu yang curhat juga semenjak buruknya dunia pisau itu rilis video yang itu ada yang curhat, teman-teman ya. Ada yang curhat, beliau itu usianya kalau nggak salah 58 tahun, terus baru kenal di dunia pisau, apalagi yang handmade. Itu sampai curhat sama saya. Itu salah satu curhatan yang bikin saya nyesek dan waktu itu sampai menitihkan air mata gitu ya, lebay banget. Tapi emang nyatanya kayak gitu. Beliau ini cerita kalau si seller ini dia punya akun YouTube, terus beliau kenal dari YouTube, akhirnya pesan ke WhatsApp gitu ya, udah transfer, barangnya nggak ada, di kontak orangnya online tapi nggak pernah ngejawab. Bayangin sama teman-teman di usia yang udah tua gitu, yang menua, udah usia lanjut gitu ya, itu masih ditipu sama oknum-oknum seller yang nggak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, sekarang bayangin orang yang datang ke kita yang dari Malaysia itu capek-capek ke kita, ke Soreang itu, ke Bandung, dari Malaysia ke kita cuma buat klarifikasi masalahnya, apa yang terjadi di sini dan segala macam. Dan dia pengen pisau untuk sembelihan. Jadi ya memang di sana juga kan mayoritas muslim mungkin ya. Mayoritas muslim dan emang ya kelihatan sih. Jadi dari bapaknya ini pesan pisau 5 buah yang mana jadi salah satu pelampiasan yang kemarin itu dibayar-bayar nggak datang-datang pisaunya gitu, teman-teman. Nah, daerahnya dari mana Kang Aji? Kalau saya lihat dari yang model yang beliau tunjukkan itu ya ada dari Desa Konoha di situ sana, teman-teman. Jadi agak susah saya sebenarnya kalau mau nyebut-nyebut daerah atau straight langsung ke sellernya, itu agak susah karena saya nggak dapat bukti yang kuat untuk bilang kalau si A ini salah gitu, teman-teman. Nah, udah kita ngobrol di workshop, beliaunya ini akhirnya pengen pesan pisau sembeli. Akhirnya karena waktu itu saya masih ingat
begitu dari workshop kita, beliau itu mampir dulu ke Lembang untuk wisata dan segala macam. Nah di Lembang itu beliau itu baru pesen, karena nggak langsung pesen ketika ngobrol bareng sama kita gitu teman-teman. Nah beliau ini nemu saya dari mana? Dari TikTok teman-teman. Dari TikTok, beliau menjelajahi TikTok yang banyak banget itu seller pisaunya itu banyak banget gitu, banyak banget, dan ketemulah saya yang mungkin model-modelnya cocok teman-teman ya, model-modelnya cocok. Begitu pesen, saya kirim foto ke beliau, akhirnya beliau tertarik dengan pisau model baru. Ada satu ini yang pisaunya Kang Nandang, satu model dua model ya kalau pisau Kang Nandang. Yang pisau model Kang Nandang ada dua yang beliau ambil, terus ada model survival tapi speknya sembelih, terus ada model pisau presiden yang kemarin tuh rame gara-gara Kang Agus ya, Kang Agus. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah saya menceritakan masalah ini, pasti kan ada dampaknya nih. Nah dampaknya jelas dunia pisau ini secara nggak langsung ya terlihat tidak sehat di negara Malaysia teman-teman. Itu dampak paling satu. Dampak kedua, ini berpengaruh dengan konsumen Aquila teman-teman. Jadi yang jadi korbannya dari, kan karena beliau ini khawatir mungkin ya, karena sebelumnya kena tipu dan akhirnya selalu nanyain kabarnya gimana, kayak tiap hari kita video callan, ini gimana progresnya gimana. Jadi sama saya pribadi itu kena tanggung jawab moralnya teman-teman. Dari kalian, nggak tahu nih kalian yang nipu-nipu ini bakal nonton video ini nggak ya? Dari kalian yang nipu-nipu orang sampai ke Malaysia. Aduh. Ini saya kena tanggung jawab moralnya. Akhirnya karena kena tanggung jawab moral, pengaruhnya ke konsumen Aquila. Yang pesan-pesan akhirnya jadi kepotong antriannya teman-teman. Nah saya ngerjain ini, kita ngerjain ini, itu waktunya hampir 1 bulanan. Jadi teman-teman kayak yang kena potong antrian ya, Kang Eka, Kang Untung, Kang Faisal, Kang Nandang, itu kena potong antrian sama Kang Suhendra. Walaupun pisaunya masing-masing cuma satu ya. Kalau nggak salah Kang Nandang itu 2 yang bikin pisau isel itu jadi full tang. Nah itu nanti ceritanya teman-teman kalau misal mau nonton video isel jadi full tang, teman-teman tonton aja. Itu biayanya lumayan mahal karena ongkos lasnya juga mahal teman-teman. Jadi produksi ya itu nanti lah. Teman-teman akan lihat sendiri gimana ceritanya isel bisa jadi full tang teman-teman. Nah udah beliau pesan, itu dampak negatifnya sama teman-teman. Dan sebenarnya yang apa ya, saya juga bingung menyampaikannya gimana, soalnya saya sendiri kesel, pasti yang kepotong antriannya juga kesel karena saya harus begini. Dan saya cuma bilang kalau nggak salah ke Kang Suhendra ya, ke yang lain saya nggak bilang. Mungkin setelah video ini tayang, yang barusan namanya saya sebut baru, oh gitu ceritanya. Kenapa pesanan saya lama? Nah ini dia nih, ceritanya ini dia nih. Yang pesen dari Malaysia kena tipu, akhirnya harus motong antrian teman-teman sekalian gitu teman-teman. Itu Kang Eka juga udah, saya juga mohon maaf, ini saya Kang Eka nih salahnya 2 kali saya nih. Pesanannya juga salah gagang kalau salah material handle sama sarung. Salah. Sekarang yang kedua kali saya salah. Aduh, saya mohon maaf banget buat teman-teman yang lagi nungguin. Pokoknya setelah video ini rilis kita udah produksi lagi yang teman-teman kita lanjutin, tenang aja. Nah gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya ini saya bilang prihatin banget gitu, karena ini seller-seller yang pisau ini nggak bertanggung jawab, ini gimana ceritanya gitu loh. Jadi mungkin saya juga sangat mengapresiasi juga teman-teman yang punya pisau banyak, yang ekonominya berkecukupan, terus punya pisau koleksi banyak, terus akhirnya pisaunya itu dikasihkan ke orang. Jadi begitu dampak positifnya kalau teman-teman yang kayak begitu ya, itu teman-teman seakan-akan mau ngasih tahu, ini loh pisau yang bagus tuh
yang mirrornya begini, yang handle-nya begini, yang kualitas ketajamannya kayak gini, yang kekerasannya kayak begini. Itu secara tidak langsung teman-teman yang ngasih pisau sama orang yang awam, itu dampaknya akan kayak gitu. Jadi begitu si orang yang pernah teman-teman kasih pisau itu beli, terus tidak sama dengan apa yang teman-teman kasih, yang pisau yang bagus ini misalnya, mereka akan mikir, kok yang saya beli ini nggak sebagus yang ini gitu. Jadi, itu saya sangat mengapresiasi teman-teman yang kayak begitu. Jadi biasanya saya juga makasih banget gitu sama teman-teman yang kayak begitu. Nah, dah ceritanya gitu. Jadi efeknya sebenarnya banyak banget, sampai ke produksian itu ngaruh. Terus nama baik juga iya. Terus beliau juga capek-capek mau datang ke Indonesia, ke Bandung, hanya untuk pesan 5 pisau ini teman-teman. Nah ini besok mungkin akan saya kirim via repack.id. Jadi teman-teman yang mau ngirim-ngirim, ini bukan sponsor ya, bukan sponsor, tapi teman-teman yang mau ngirim-ngirim ke luar negeri bisa pakai repack.id. Itu teman-teman nggak harus mikirin biaya-biaya pajak, itu langsung bayar aja udah langsung nyampe gitu. Langsung nyampe gitu teman-teman ya. Oke. Sebelum kita review pisaunya, kita ngopi dulu. Ini americano tanpa gula teman-teman ya. Bismillah. Kita review pisau pertamanya. Oke. Nih, model Kang Nandang ya. Ini masih jalan nggak sih videonya? Masih. Nih pisaunya Kang Nandang, modelnya gitu ya. Bukan pisaunya punya Kang Nandang, tapi modelnya yang Kang Nandang. Jadi ini beliau ini sepertinya desainer ya. Jadi banyak sekali yang suka dengan desain beliau. Nih modelnya teman-teman. Nih. Modelnya kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Tuh. Desain handle-nya cakep banget ya. Sah. Nih. Ini ada namanya sebelah sini. Sebelah sini ada namanya. Jadi saya nggak mau liatin namanya biar agak privacy aja lah. Karena nggak enak nanti. Oke. Aduh, kertasnya mana nih? Kertasnya kok nggak ada? Aduh. Oh, ini dia. Dia. Oke, guys. Aduh, ini kertas foto. Nah. Ini dia. Ketajamannya sangat mantap sekali, teman-teman ya. Ini ada kipas di bawah, karena kalau di dalam itu saya syutingnya panas, teman-teman. Tuh. Ini bahan 440C semua. Jadi beliau ini emang sebenarnya beliau ini masih kurang paham, teman-teman. Jadi di dunia pisau. Nah, makanya kemarin itu kan beliau itu datang sama travelnya. Sama travelnya itu yang nganterin ke workshop kita. Terus saya ngobrol juga sama travelnya. Jadi ini yang saya khawatirkan juga gitu ya, kalau sama orang yang luar negeri terus datang langsung sama orang-orang travel. Jadi seakan-akan saya itu ngasih mahal sama orang luar negeri gitu. Padahal enggak. Sebenarnya orang dalam negeri itu lebih mahal kenanya daripada orang-orang yang luar negeri gitu. Karena apalagi sebelumnya beliau itu kan nyeritain masalahnya, saya kena tipu dan segala macam. Saya mau ngasih mahal gimana coba? Terus itu ada orang travelnya. Jadi kamu jangan mahal-mahal tuh. Itu sampai ngomong gitu itu orang travelnya. Karena dia juga tahu kalau si bapaknya ini kena tipu, teman-teman. Nah, jadi saya bingung itu ketika kemarin. Kalian nih yang nipu nih, nggak tanggung jawab nih. Saya jadi korban sama yang konsumen. Oke, lanjut. Nih, sebelah sini ada namanya. Ini model baru ya, model baru yang saya sendiri. Ini si handle-nya ini teman-teman didesain dari model Turki dengan model Don Carlos yang agak dibuat-buat mencos gini. Nah, akhirnya jadilah model handle kayak gini, teman-teman. Ini enak banget buat tarik. Nah, yang jadi masalahnya kemarin itu kan kalau dalam mengukur handle itu panjang handle, ketebalannya, terus lengkungan si perutnya ini nih. Nah, itu kan ngaruh dari si tangan usernya. Jadi kemarin karena ketemu terus saya salaman, akhirnya saya dari salaman itu udah paham, oh ini tangannya besar dan segala macam. Akhirnya handle-nya disesuaikan, teman-teman. Nggak kayak
rata-rata tangannya orang Indonesia. Walaupun tangan orang Indonesia juga ada yang gede-gede ya teman-teman, ada yang gede-gede. Ini ketajamannya juga kayak ini. Ini udah slice tisu semua teman-teman ya. Karena ini ada kipas nih, jadi saya tuh. Ini udah enak semua nih. Oh, ini kalau buat sapi kayaknya mantap. Jadi kata bapaknya itu memang akan dipakai ketika Idul Adha teman-teman. Jadi soalnya kalau di sana tuh katanya nggak lembunya, sapinya itu nggak besar-besar teman-teman. Jadi seadanya aja, nggak terlalu besar. Mungkin 300-400 kilo ya. Kalau di kita kan gede-gede ya. Nih, ini modelnya Kang Nandang juga, cuma ganti kayu aja. Nah, modelnya Kang Nandang ganti kayu aja. Ininya Amboina, ininya pakai burel jati teman-teman. Ininya sopalnya tanduk, simpai. Simutnya juga tanduk gitu. Nih, cakep. Ini kelihatan nggak sih kayak barusan? Maaf. Tuh. Ini kayak gini. Ini semua 440C ya, saya udah bilang ya. Tuh, ini namanya di sini. Bilangnya kayak gini teman-teman. Sing, silau men. Oke. Nih kita coba pakai tisu ya. Coba, nih kipasnya kan ke sana nih ya. Duh. Masuk Pak Eko. Masuk. Oke. Ini kita ke kertas mana barusan? Nih, kertas. Maaf, salah. Tuh, salah. Oke, ini yang ketiga. Dari bapaknya pesen. Nah, Haji, kalau ke Malaysia ngirimnya harga berapa? Maksudnya ongkirnya berapa? Mahal ongkirnya, teman-teman. Ini sampai... Ini kayaknya kalau misal masuk... Kemarin sih saya ngitung kotornya sama pihak dari repack-nya itu. Saya masukinnya 7 kilo kalau nggak salah. Saya ngomongnya 7 kilo gitu. Gimana kalau 7 kilo? Ini kayaknya kurang dari 7 kilo, teman-teman. Karena satunya ini aja nggak sampai 1 kilo. Nah, ini model survival yang model buwe itu. Nah, kayak gini, teman-teman. Alah. Oke, aman. Kotor doang. Saya kaget, kirain kenapa. Nih, kayak gini, teman-teman, modelnya. Ini yang barusan juga nanti si kayunya teman-teman udah paham juga ya. Soalnya kan kalau di Aquila itu yang nonton pinter-pinter. Nah, itu sampai kemarin tuh ada yang cerita, Kang Haji saya diginiin, dikira saya bodoh apa? Bagus, saya bilang. Bagus. Jadi kita ini harus kritis teman-teman ya, apalagi di dunia pisau yang sebenarnya orang gampang banget nipu gitu ya. Kita itu harus belajar kritis. Jadi jangan denger doang terus diiyahin gitu. Kita harus kritis. Walaupun apa yang saya omongin di yang akan datang dan yang sebelumnya, teman-teman juga harus kritis. Jadi harus klarifikasi apa yang saya omongin itu benar apa enggak gitu teman-teman ya. Atau ada pendapat lain, itu teman-teman juga harus kritis, harus bisa paham. Nih, ketajamannya kayak gini teman-teman. Oke. Ini pisau yang keempat. Tuh. Ini sih saya pribadi suka ya. Wow. Saya pribadi suka model ini. Dia modelnya keren sih. Terus ini kalau di tangan saya ini enak banget. Karena saya juga termasuk yang tangannya besar, teman-teman. Karena saya kan sering olahraga, jadi tangannya makin tebel. Buat apa olahraga? Biar sehat. Kalau sehat, sampai tua sehat. Gitu, teman-teman. Nah, ini model yang pisau presiden, teman-teman. Cuma ini sarungnya ini agak dimodif ya. Handle-nya snorkeling. Yang barusan ebony. Tuh, ini kayak gini. Oke. Yang barusan itu panjangnya 25. Yang barusan pakai burel itu panjangnya 30. Dan yang ini juga 30, teman-teman. Sisanya 25-an. Yang model Kang Nandang juga 25. Yang Black Jet
Ini 30 cm. Nih, tuh. Ini beda dari handle biasanya. Ini masih ada space tuh, teman-teman. Ada space nih. Nah, ini ada space di sini karena memang dibuat besar karena tangan bapaknya besar, teman-teman. Oke. Tes tajam lagi. Hat. Ha. Oke, mantap. Gitu aja teman-teman ya review dan cerita-cerita hari ini. Semoga masalah-masalah ini dan oknum-oknum ini segera menghilang dari muka bumi sehingga nama seller-seller pisau itu kembali membaik, teman-teman. Jadi salah satu alasan kenapa ekonomi pisau kita nggak maju-maju ini karena kalian ini nggak bertanggung jawab. Jadinya pisau gitu-gitu aja dunianya. Mana sih? Oke, mungkin sekian aja ya ceritanya dan review pisaunya hari ini. Ini benar-benar episode Ayo Ngopi yang paling nyantui dan paling apa ya? Yang paling agak emosi, teman-teman ya. Jadi sebentar, kita sebelum mainin ngopi dulu. Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian aja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa jadi teman-teman untuk mengembangkan wawasan pisaunya sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, teman-teman ya. Ketika teman-teman mau beli pisau. Dan teman-teman, saya mohon sekali buat teman-teman yang nonton video ini, saya nggak bisa berjuang sendirian untuk memintarkan semua masyarakat, apalagi masyarakat yang baru kenal dunia pisau. Jadi, dan kemarin juga kalau nggak salah itu salah satu YouTuber itu buka kelas sembelihan halal, sehingga otomatis masyarakat yang awam itu akan teredukasi bagaimana dia harus memiliki pisau yang berkualitas. Nah, karena kemarin juga saya lihat, kayaknya kelasnya itu udah sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Otomatis kedepannya mulai dari hari ini, mulai dari hari-hari kemarin itu udah mulai akan banyak masyarakat awam yang akan beli pisau handmade dan mereka kayaknya akan nyari di YouTube. Nah, tugasnya saya dan teman-teman adalah menyebarluaskan bagaimana kualitas pisau yang baik itu untuk sembelihan. Jadi kualitas yang baik itu seperti ini, cara membedakan bahannya seperti ini, untuk yang awam menjelaskannya harus kayak begini. Terus untuk kamu yang masih bingung dengan gaya tarik atau dorong harus pakai pisau yang kayak gini, itu tugas kita sekarang untuk menyebarluaskan hal tersebut, teman-teman. Oke, mungkin sekian. Saya nggak mau basa-basi lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di episode Ayo Ngopi selanjutnya.